Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Ini pertemuan kelima ya dari 14 kali pertemuan. Kita bahas hari ini untuk mata kuliah Matematika Ekonomi adalah fungsi kuadrat dan cara menggambarkannya. Memetakan satu himpunan ke himpunan yang lain dengan menggunakan fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Ciri fungsi kuadrat dan cara menggambarkan fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu bentuk dari gambarnya itu seperti ini. Bisa seperti ini, tergantung dari fungsinya nanti seperti apa. Tujuan fungsi kuadrat salah satunya adalah sebagai fungsi untuk meramalkan, misalkan contoh, saya punya mesin. Kalau saya punya 3 mesin menghasilkan produk 100. Kalau 4 mesin menghasilkan produk 150. Nah, saya pengen tahu nih kalau 10 mesin itu berapa. Mungkin saja fungsi pemetaannya itu berupa fungsinya fungsi kuadrat. Kan kemarin juga sama seperti itu, tapi kita fungsi linier. Secara garis besarnya seperti ini. Ketika kita mempunyai titik-titik gitu ya, kemudian kita akan regresikan kira-kira garis yang paling mendekati dengan titik ini mana. Katakan misalkan di 1, di 2, di percobaan ketiga, ini di percobaan keempat. Nah, kira-kira di percobaan kelima itu berapa? Kita bisa menggunakan yang kemarin kita garis fungsi linier atau garis lurus. Tapi bisa juga mungkin mendekati ke fungsi kuadrat. Nah, hari ini kita membaca tentang fungsi kuadrat. Sebelum masuk ke sini, nanti ini aplikasinya, aplikasi daripada fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Jadi fungsi kuadrat itu, kalau kemarin fungsi linier, Y sama dengan AX plus B, ya. Di mana A dan B itu elemen bilangan real. Jadi A-nya angka, B-nya juga angka. Tapi kita lihat bahwa linier itu X-nya pangkat 1. Nah, sedangkan kalau fungsi kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi X-nya pangkat 2. Gitu. Itu yang membedakan fungsi kuadrat dengan fungsi linier. Kalau ini X-nya pangkat 1 ya, nah ini X-nya pangkat 2. Syarat fungsi kuadrat di mana A, B, dan C elemen bilangan real. Ini tuh angka-angka. Syarat fungsi kuadrat yang pertama adalah A-nya itu tidak sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak sama dengan 0? Coba kalau A masukin 0. 0 kali angka berapapun jadi apa? Jadi 0. Berarti Y sama dengan 0 ditambah BX tambah C. Berarti Y sama dengan BX plus C. X-nya pangkat berapa? Kalau pangkat 1 namanya kuadrat bukan? Linier. Maka dalam fungsi kuadrat, A-nya itu harus tidak sama dengan 0. Yang penting nggak sama dengan 0. Mau positif, mau negatif. Maka saya sebutkan bahwa A dan B elemen bilangan real yang bukan 0. Yang kedua adalah grafiknya harus parabola. Jadi grafik parabola itu kiri dan kanan sama. Jadi kalau pas lihat ini fungsi apa? Kalau lihat fungsi kiri dan kanan, ini sama. Nah, ini fungsi apa? Ini fungsi kuadrat. Berarti fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang dibuat fungsinya X-nya kuadrat ya, atau X kuadrat. Nah, A, B, dan C adalah konstanta nih. A, B, C adalah konstanta. Bentuk grafiknya parabola, arah parabolanya itu kalau terbuka ke atas, nah kalau seperti ini, A-nya itu sama dengan lebih besar dari 0. Artinya kalau seperti ini, fungsinya pasti Y sama dengan misalkan X kuadrat tambah 2X tambah 5, itu terbuka ke atas. Tapi kalau Y sama dengan min X kuadrat min 2X tambah 5, ini pasti terbuka ke bawah. Gimana terbuka ke bawah? Seperti ini. Jadi dari awal kita sudah bisa menggambarkan nih. Kalau cara menggambarkan fungsi kuadrat, dari awal kita sudah tahu bahwa kalau dia lebih besar daripada 0, pasti gambarnya seperti ini. Kalau kurang dari 0, pasti kebalikannya. Nah, kita lihat di sini. Ada item apa saja yang ada di sini? Yang sudah pasti dia memiliki titik puncak. Apa itu titik puncak? Titik maksimum. Di mana kalau dia naik, pas titik puncak dia akan turun. Nah, titik di mana dia turun, pas titik puncak dia akan turun. Nah, titik di mana dia turun itu adalah titik puncak. Kalau yang ini asalnya turun, kemudian naik. Ini adalah titik puncak. Artinya kita kalau pengen gambar ini harus tahu dulu apa? Yang pertama adalah berapa titik puncak. Kan kalau gambarnya bisa lihat nih, fungsinya apa? Ini positif atau negatif? Fungsinya positif berarti terbuka ke atas. Nah, udah tahu nih. Oh, berarti terbuka ke atas. Cuman nggak tahu bentuknya di mana. Terus yang kedua kita harus tahu apa? Titik puncak. Yang ketiga setelah titik puncak adalah sumbu simetri, di mana X sama dengan min B per
2A. Ya, sumbu simetrinya. Yang ketiganya adalah titik potong sumbu Y, di mana Y sama dengan 0. Ini X itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terusnya Y dan seterusnya. Titik potong berarti kalau dia memotong ke sini. Kalau dia memotong ke sini, ya, titik potong sumbu Y itu berarti apanya yang 0? Y-nya 0 atau X-nya 0? X-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, yang kedua, yang keempat, titik potong sumbu Y, X. Berarti kalau titik potong sumbu X, Y-nya harus sama dengan 0. Kalau dari data-data ini kita sudah punya, maka kita bisa menggambarkan fungsi kuadrat tersebut. Yang X-nya sama dengan minus. Kita coba yang terbuka ke bawah. Contohnya adalah min X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Kalau ini terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah karena X-nya apa? Min. Gampangnya buat X-nya jadi positif. Tapi tetap nanti hasilnya pasti terbuka ke bawah. Untuk faktorisasinya kita bikin nanti X-nya positif. X kuadratnya sama dengan positif dengan tidak merubah hasil daripada gambar tersebut. Tadi cara pertama saya kan kasih rumus. Cara yang kedua tidak usah pakai rumus, tapi turunkan satu kali. Tapi harus mengenal dengan, saya ingatkan lagi, teori turunan dari fungsi kuadrat. Misal kalau saya punya AX kuadrat tambah BX tambah C, ya, kalau saya punya ini, kalau saya pengen turunan atau Y aksen yang 2 kedepankan, 2 kali AX, ini 2 kurangi 1. Kalau diturunkan itu kurangi 1 kan? 2 kurangi 1 berapa? 1. Ya. Ditambah, ini juga sama, diturunkan. Kalau X itu X pangkat 1. X pangkat 1 berarti 1 kali B. X pangkat 1-nya dikurangi 1 jadi berapa? 1 kurangi 1, 0. Angka berapapun dikalikan 0 menjadi 1. 1 kali B kali 1 ini 1. Jadi 1 kali 1 jadi 1 kali B berapa? B. B kali 1, B. 1 kali ayam? Ayam. 1 ayam. Ayam kali 1, 1 ayam. Y aksen sama dengan 2AX tambah B. Gitu. Mudahnya seperti ini. Seperti yang tadi. Ini. Y aksen, Y-nya sama dengan min X kuadrat ditambah 5X tambah 6. Y aksen tinggal 2 kali min. Ini kan min itu berarti min 1 ya. 2 kali min 1 berapa? Min 2X tambah 5. Kalau misalkan kita menggunakan turunan seperti ini, nanti fungsi ininya, titik puncaknya itu Y aksen sama dengan 0. Yang kedua pakai titik puncak, kita pakai rumus ini dulu. X-nya apa? Kalau ini A-nya berapa? A sama dengan min 1, B-nya 5, C-nya 6. Betul? Berarti kalau X itu untuk titik puncak, X-nya min B per 2. Min B berapa? B-nya min 5 per 2 kali min 1. Min bagi min jadi 5 per 2. X-nya 5 per 2 tuh. Coba pakai cara yang kedua. Supaya kita tidak menghafal rumus, tinggal turunkan saja 1 kali. Y aksen sama dengan 0. Y-nya berapa? Tadi X kuadrat Y aksennya min 2X tambah 5 sama dengan 0. Bilangan ke kanan kan. Min 2X sama dengan plus 5 ke kanan kan jadi minus 5. Berarti X sama dengan minus 5 per minus 2. X-nya sama dengan 5 per 2. Sama nggak? Sama. Jadi kita punya satu titik puncak. Titik puncaknya di 5 per 2. Di 5 per 2 pada saat Y berapa? Masukkan saja, tinggal Y sama dengan minus 5 per 2 dikuadratkan ditambah 5 dikali 5 per 2 ditambah 6. Minus 5 per 2 kuadrat sama dengan 25 per 4 ditambah 5 kali 5, 25 per 2 ditambah 6. Gampang ya, samakan semuanya dengan 4 biar sama. Minus 25. 2 pengen jadi 4 diapain? Kali 2. Kalau bawah kali 2, atas kali, jadi 25 kali 2 berapa? 50. Ya, ditambah. Kalau 6 itu kan 6 per 1 ya. 1 kali pengen jadi 4 diapain? Kalau bawah kali 4, atas harus kali 24. Minus 25 ditambahkan udah sama nih. Tinggal langsung. Minus 25 tambah 50. 25. 25 tambah 24. 49 per 4. Ada yang bisa dibagi 4 yang dekat ke berapa? Ke 12 ya. 12 1 per 12 kali 4 berapa? 48 kan? Sisa 1. Nah, berarti 5 per 2, 12 1 per 4. Ini adalah titik puncak. X-nya itu 5 per 2. Berarti kalau 5 per 2 berapa? 2 1 per
2, betul? 2,5. 1, 2, 3. 2,5 ke 12/4. 12/4 berarti seginilah ke 2,5. Nah, ini titik puncaknya. Kita sudah punya titik puncak. Yang kedua adalah X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan min X kuadrat tambah 5X tambah 6 minus 0 kuadrat tambah 5 kali 0 tambah 6. Berarti 0 tambah 0 jadi tambah 6 jadi 6. 0,6. 0,6. 0,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah mulai terbayang lah ya. Benar nggak? Sudah mulai terbayang titik puncaknya di mana. Sekarang Y-nya sama dengan 0 ya. Berarti min X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Berarti ini dikalikan minus 1 semuanya. Kiri kali minus 1, kanan minus 1. 0 kali minus 1 berapa? 0. Ini kali minus 1. Minus 1 kali X kuadrat jadi X kuadrat. Min 1 kali 5X, min 5. Min 1 kali 6. Coba, min 6 itu berapa kali berapa? Min 6. X min 3. X min 2. Ini salah deh kayaknya. Bentar. Ya, ini harusnya min 6 nih. Tapi tidak merubah kan, ini mah nggak ada ini, paling pasti sininya. Min 6. Berarti 0, min 6, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Y, kalau min ini kali minus semuanya. Min X kuadrat jadi min X kuadrat. Kali minus, min, ini kan min 6. Kali minus jadi plus 6. Oke, plus 6 berapa kali berapa? 3 kali 2 dan 6 kali 1, betul. Terus, min 3 kali, min 2, min 6 kali, min 1. Pantas tadi kok gambarnya pasti agak ini ternyata salah. Di soalnya harusnya minus 6. Mana kalau dijumlahin jadi minus 5? 3 tambah 2 berapa? 6 tambah 1, min 2 tambah min 3, min 5. Min 6 tambah min 1, mana yang sama? 1, 2, 3, 4. 3. Berarti di sini X min 3, X min 2 sama dengan 0. Seperti tadi, X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Ya. X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan? Berarti X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 3. Sudah tuh, titik puncak dan ke bawah. Ya, setelah kita bisa ini, barulah nanti kita masuk ke aplikasi di pertemuan selanjutnya, aplikasi pada fungsi kuadrat. Ya, nanti di rumah kalian membuat atau PR-nya buat fungsi kuadrat X kuadrat min 8X plus 8 min 6. Kemudian yang nomor 2-nya adalah, jadi PR-nya kalian membuat ya. Kalau ini, kalau X kuadrat berarti terbuka ke atas. Kalau ini terbuka ke bawah ya. Nah, ini PR-nya dikumpulkan di minggu depan. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan cukup? Cukup ya, insya Allah. Nanti kalian kerjakan PR-nya di minggu depan. Lalu kemudian kalau bisa dan harus bisa mengerjakannya sendiri ya. Karena matematika itu bukan pelajaran menghafal. Seperti tadi, kita bisa menghafal rumus, tapi kita juga bisa menggunakan konsep. Ya, cara 1 dan cara 2. Tidak usah hafal rumus, cukup turunkan 1 kali, sudah ketemu titik puncaknya. Ya. Jadi matematika itu bukan pelajaran menghafal, tetapi pelajaran berlatih. Harus terus berlatih, latihannya dengan menggunakan soal-soal yang ada. Maka dari itu, kerjakan soal tanpa menyontek. Saya ilustrasikan seperti ini. Seringkali ini mungkin yang pernah diajar oleh saya seperti naik mobil. Ada yang bisa naik mobil di sini? Nah, ada yang nggak bisa deh. Kak, nggak bisa naik mobil. Ini saya kasih tahu caranya naik mobil ya. Kamu masukkan gigi 1, ya. Atau yang gampang matic ya, matic nih. Tinggal masukkan ke gigi D. Gas, kalau mau belok kiri kamu tinggal belokkan ke kiri, ke kanan belokkan ke kanan. Hafalkan ya. Nah, kalau mau rem tinggal rem. Nah, kalau berhenti masukkan ke N. Hafal? Hafal ya. Sekarang ayo naik mobil. Bisa nggak? Tidak. Jadi tidak hanya dilihat, tetapi harus dipraktekkan. Itulah matematika ya.
Kalau belum apa-apa sudah horor, nah sulit untuk bisa menerima. Ya, terima kasih atas konsentrasi selama kurang lebih 50 menit ini ya, 40 sampai 50 menit ini. Mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar kita untuk menambah keilmuan kita. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.